Apakah Anda ingin meningkatkan kekayaan Anda? Apakah Anda ingin mencapai kebebasan finansial? Investasi dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, investasi juga dapat menjadi risiko jika tidak dilakukan dengan benar. Banyak orang yang telah menjadi korban investasi tanpa izin atau investasi yang tidak jelas. Mereka kehilangan uang mereka dan bahkan mengalami stres dan kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara berinvestasi yang aman, bagaimana cara memilih investasi yang tepat, bagaimana cara menghindari risiko agar tidak terjerumus dan tak mudah tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan. Hari ini kita akan berdiskusi dengan ahli-ahli keuangan dan investasi. Mereka akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang cara berinvestasi yang aman dan efektif. Mari kita mulai diskusi kita hari ini. Mari kita cari tahu cara berinvestasi yang aman dan bagaimana cara mencapai kebebasan finansial. Bapak Ibu sekalian, sebagai prolog dari saya sesuai dengan tema bahwa memang menjadi fitrah setiap orang ya, ingin menumbuh kembangkan aset yang dimiliki dia. Dan memang banyak pilihan, ada perbankan dengan bunga tetap umpamanya 3%, terus deposito 5,5 sampai 6, ada obligasi yang kisaran 10% gitu, per tahun. Terus ada sekuritas yang daily, Senin sampai Jumat, ada spreadnya umpamanya kenaikan maksimal 30%, turun sekian puluh persen gitu kan. Berarti banyak opsi sebenarnya bagi publik untuk memilih investasi sehingga menumbuh kembangkan aset dia. Tapi belakangan memang ada beberapa tawaran-tawaran umpamanya apakah bentuknya arisan ataupun simpanan yang mampu memberikan imbal hasil sampai 50% per bulan. Sebenarnya kalau mengacu ke mungkin Bapak dari IDX ya, sebenarnya bisa kalau per hari untung 2%, 20 hari kerja berarti kan 40% sebulan. Atau satu hari 3%, berarti bisa 60%. Secara logika, saya pikir secara teori memungkinkan kan. Nah, nanti mungkin akan dibahas oleh bapak-bapak yang memang memiliki otoritas dalam hal ini. Bagaimana sebenarnya pilihan-pilihan berinvestasi, terus secara regulasinya seperti apa, akan kita bahas dalam perbincangan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi dalam pengantar sudah saya sampaikan narasumber kita dari OJK, Bu Rahma, terus ada dari Polda, Pak Denny, ada dari Bank Indonesia, Pak Aldi, dan dari IDX sebagai wakil ketua dalam hal ini. Baik, Bapak sekalian, tanpa berpanjang lebar ke Bu Rohma dulu, selaku pihak yang memang memiliki otoritas, namanya ya OJK kan, Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki power dalam hal ini, mulai dari pengawasan dan segala macam. Kalau kita lihat, gimana Bu sebenarnya terkait dengan ini? Kan sifat orang kan pengen, investasi properti, pertumbuhannya per tahun bisa 20%, segala macam. Kalau Bu Rohma memberi pandangan terkait ini seperti apa? Baik, mungkin terima kasih kesempatannya ya. Saya pilih forumnya ini. Kami dari OJK bisa menyampaikan ya, melakukan edukasi, literasi, karena ini memang tugas kita gitu ya. Kebetulan hari ini saya didampingi oleh teman-teman, tentunya nanti diharapkan penjelasannya makin komprehensif. Tapi kalau dari saya, tadi sebagaimana moderator sampaikan bahwa minat berinvestasi masyarakat kita ini cukup tinggi. Itu mungkin bawaan kita bahwa kita ingin memperkaya misalnya atau aset kita ingin dikembangkan. Jadi itu salah satu. Yang pertama adalah minat investasi masyarakat cukup tinggi. Kita lihat 6 tahun belakangan dan dipicu oleh COVID juga, transformasi digital di sektor jasa keuangan ini sangat cepat tumbuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
terkait dengan layanan dan produk itu beragam. Jadi udah minatnya tinggi, informasinya, layanannya beragam, informasi gampang diperoleh melalui digital. Nah, tentu saja ini memberikan efek positif masyarakat. Kita lihat sekarang, informasi itu bisa diperoleh dari waktu yang sama. Di perkotaan maupun sampai di pedesaan itu tidak perlu lagi ada waktu yang berbeda gitu. Sama nih, di Ponti atau mungkin nanti di kabupaten kota, semua bisa memperoleh hal yang sama. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gap antara inklusi dan literasi. Inklusi itu setiap orang bisa mengakses keuangan. Karena setiap orang bisa pegang handphone gitu ya. Kayak kemarin kami melakukan sosialisasi offline itu di Ketapang, di adik-adik SMA. Dari 200 yang hadir tuh saya pikir hampir semua bawa handphone kan. Berarti kan semudah itu inklusi keuangan. Mereka bisa bertransaksi, mereka bisa memilih produk hanya dengan jari begitu kan. Tetapi mungkin yang harus kita sadari adalah literasinya. Jadi inklusinya tinggi, tetapi ada gap literasi, gitu ya. Literasinya apakah mereka punya pengetahuan yang cukup untuk memahami suatu produk investasi. Nah, ini tentu saja menjadi yang perlu kita gaungkan ya. Kami dari OJK tentu saja tidak lelah untuk selalu memberikan penjelasan. Jadi nanti eh, Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir ini kebetulan melalui saya pikir media massa. Media massa ini cukup berperan, saya terima kasih diundang untuk mengecho atau lebih menyiarkan ya apa yang menjadi concern kami. Walaupun kami secara offline itu kami juga melakukan sosialisasi di 14 kabupaten kota di Kalbar. Jadi pada gilirannya semua kabupaten kota akan kami hadiri. Kita pilih bisa mahasiswa, bisa anak-anak, bisa ASN atau kemudian bisa ibu-ibu. Jadi semua kalangan kita ingin punya pengetahuan tentang finansial ini. Kemudian tadi Bapak sampaikan, kenapa ini? Nah, tadi ada keberagaman produk, ada kemauan investasi, ada kemajuan teknologi, sehingga dimanfaatkan. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk agar cepat memperoleh kekayaan dalam waktu singkat. Kita tahulah, mungkin nanti dari Krimsus untuk menambahkan bagaimana pelaku-pelaku investasi bodong itu begitu cepatnya memperoleh pendapatan gitu ya, walaupun mengorbankan banyak. Kalau kita bicara mengenai kerugian investasi bodong, 6 tahun terakhir kerugiannya ini 140 T. Itu bukan angka yang kecil. 140 T kalau kita pakai pembangunan untuk pendidikan itu uang yang cukup gitu. Tetapi ini kerugian karena investasi ilegal. Yang kami terima pengaduan itu 40.000 orang yang mengadu korban sebagai investasi. Dan kita lihat sebenarnya modusnya ini sama-sama saja. Kadang-kadang ganti merek aja, ganti nama PT aja. Tapi modusnya itu ya itu-itu saja. Jadi kami berharap yang sudah terjadi ini menjadi pelajaran untuk tidak terjadi lagi. Tapi mungkin Bapak Ibu, izin dalam kesempatan ini saya bisa menyampaikan ya. Ciri-ciri mungkin. Ciri-ciri investasi ilegal. Kalau kita bicara investasi ilegal itu double L. Ini yang ilegal. Logis dan legal. Berarti kalau ilegal, tidak legal, dan tidak logis. Apa maksudnya tidak legal? Dia tidak terdaftar di OJK. Nanti Bapak Ibu kalau ingin berinvestasi, lihat dulu nih di webnya OJK. Terdaftar nggak? Nanti mungkin kita dibantu nanti ya disampaikan webnya OJK bagaimana. Kemudian logis. Logis itu adalah pengembaliannya, tingkat pengembaliannya adalah wajar. Ya namanya keuntungan pasti berbeda-beda. Tetapi masih dalam kategori wajar. Kemudian yang ketiga adalah
ciri-ciri investasi ilegal tadi ya, tidak logis, tidak wajar, tidak logis, tidak legal. Yang ketiga adalah menjanjikan keuntungan tanpa risiko. Di mana-mana namanya investasi pasti ada risiko. Kita mengenal istilah high risk, high return, low risk, low return. Jadi kalau memang risikonya besar, pengembaliannya besar, risikonya kecil, pengembaliannya kecil. Tetapi yang digaungkan oleh para pelaku investasi ilegal ini, pengembalian besar dan tanpa risiko. Tentu saja ini kontradiktif. Tidak akan ada itu. Investasinya, pengembaliannya besar dan tanpa risiko. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah member get member. Acap kali kita lihat investasi ilegal itu skemanya adalah member get member atau mencari downline. Jadi pada saat saya ikut investasi, kemudian saya punya kewajiban. Kalau mau pengembaliannya, mendapat pengembalian harus mencari anggota. Kalau investasi yang benar, tidak perlu itu. Yang mencari anggota adalah marketing dari PT itu, bukan investornya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang sering kali terjadi, mereka menggunakan tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, atasan di kantor kita, kawan kita yang senior, influencer, artis. Untuk apa? Untuk memberikan pandangan bahwa, oh, orang-orang yang kita kagumi atau orang-orang yang menjadi panutan kita ikut. Sehingga kita pun akan ikut. Gitu, Pak. Nah, ini padahal mereka dimanfaatkan gitu loh. Beliau-beliau ini dimanfaatkan. Kadang-kadang tokoh agama. Mungkin bagaimana mereka memperdaya. Sehingga tokoh agama itu memberikan endorsement. Ikut, kemudian mengajak yang lain ikut. Lah, ini kalau secara masif, maka korbannya ini akan semakin lebih banyak lagi gitu loh. Nah, jadi ini ada beberapa ya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik juga yang hadir. Kita mesti waspada. Kita mesti aware gitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tetapi balik lagi saya sampaikan bahwa OJK punya concern untuk melakukan edukasi, literasi, baik itu offline atau seperti dengan media ini. Boleh nanti kami menyampaikan bahwa kami punya Instagram gitu ya, OJK_Kalbar. Itu kami biasanya monggo di follow. Itu kita ada konten konten-konten yang kita bagaimana sih edukasi mengenai investasi itu ada. Jadi nanti bolehlah nanti disampaikan lewat tulisan atau apa ya alamat Instagram kami. Namun itu ya kami masif lah nanti monggo undangan-undangan seperti ini tentu saja cukup membantu kami dalam melakukan sosialisasi dan literasi keuangan. Demikian. Berikutnya ke Pak Ardi dari IDX. Kan tadi saya sampaikan bahwa di Pontianak itu Singkawang juga kalau besar kan biasanya punya sekuritas tuh. Bahkan sekarang kan bisa kita install di aplikasi namanya, walaupun Betul. tidak ada kantornya di sini, kita bisa install di handphone. Benar tuh Pak, bahwa sebenarnya bisa kita untung 50% per bulan Pak. Jadi kalau melihat dari aturan mainnya kan, Oke. dari pertumbuhan harga saham harian gitu kan, turun naik segala macam, dari ratusan efek yang ada, secara logika, secara teori, memungkinkan nggak kita untung 50% bahkan 100% itu? Sangat memungkinkan ya Pak Nur Salim. Jadi menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Rohmah dari OJK, memang kami sebagai fasilitator di perdagangan efek atau surat berharga, kami adalah satu-satunya institusi yang menyediakan sarana untuk perdagangan surat-surat berharga di pasar modal, mulai dari saham, kemudian ada fixed income, baik itu obligasi, sukuk, kemudian reksadana, ETF, dan lain sebagainya. Jadi produk kami itu sangat banyak sekali. Nah, menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Nur Salim, secara teoritis memang sangat bisa dan sangat memungkinkan.
kalau kita mau mendapatkan keuntungan puluhan bahkan ratusan persen dalam jangka waktu tertentu. Tetapi yang perlu diketahui semua, sebelum kita itu melakukan yang namanya investasi, kita itu harus tahu terlebih dahulu. Bahkan kami punya tagline, Pak, harus edukasi sebelum investasi, biar untung yang Anda dapatkan bukan malah buntung. Jadi keywordnya, kata kuncinya itu adalah edukasi terlebih dahulu. Anda harus menginvestasikan waktu Anda terlebih dahulu untuk belajar sebelum Anda menginvestasikan uang. Begitu. Nah, hal ini selalu menjadi concern utama dari kami. Bahkan keberadaan Bursa Efek Indonesia di setiap provinsi yang mempunyai kantor perwakilan di seluruh Indonesia itu, tugas pokok fungsi utamanya adalah melakukan literasi edukasi bekerjasama tentu saja dengan OJK tadi untuk bisa semakin mencerdaskan kehidupan masyarakat, ya, terutama dalam hal finansial. Gitu. Nah, makanya kami seringkali melakukan kegiatan edukasi ke berbagai tempat seperti yang dilakukan OJK tadi juga. Bahkan tahun lalu kami tercatat ada sekitar 771 kegiatan yang kami lakukan baik online ataupun juga offline dengan jumlah peserta kurang lebih 294.000 ya, untuk bisa semakin membangun awareness apalagi terkait dengan investasi ilegal ini ya. Ini banyak sekali korbannya. Itu. Karena mohon maaf ya, sekarang yang disampaikan oleh para pelaku-pelaku yang menjual produk investasi yang tidak legal itu yang selalu diutamakan adalah keuntungannya. Tetapi masalah risikonya tidak disampaikan. Nah, ini tidak fair. Oleh karena itu, yang selalu kami sampaikan adalah terkait dengan fairness-nya, profilnya ya, tentang bagaimana risk and return-nya, risiko dan juga keuntungannya di dalam setiap instrumen investasi tersebut. Jadi investasi ini secara umum secara garis besar kan dibagi menjadi dua ya, investasi di sektor finansial dan juga investasi di sektor real. Nah, kita sebagai calon investor itu harus tahu bagaimana profilingnya, risk and return-nya, risiko dan keuntungan kalau kita pilih investasi tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme atau tata caranya bagaimana? Ini yang harus dipahami. Kemudian yang tidak kalah penting dan ini sering kali dilupakan oleh calon investor itu adalah profiling diri. Profiling diri itu maksudnya bagaimana? Anda itu, kita itu tipe orang seperti apa? Apakah kita itu risk taker, orang yang dengan risiko, yang tadi bisa dapat untung 10, 20, 30%, atau kita itu risk averse, orang yang nggak suka risiko. Nah, kalau yang kayak gini kan tipenya konservatif tentunya, ya kan? Atau kita itu di moderat. Gitu. Nah, ini yang harus kita semuanya itu mulai aware ya untuk terkait dengan masalah investasi ini. Tapi sebelum jauh melangkah ke masalah investasi, sebenarnya satu hal yang penting sebelum kita itu melakukan investasi, Pak Musalim, yaitu apa? Yang terkait dengan masalah perencanaan keuangan itu sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan dengan investasi. Karena investasi ini kan prinsip dasarnya menggunakan idle fund atau bahkan excess fund, dana yang berlebih atau dana yang menganggur. Nah, kalau dananya aja nggak ada, apa yang mau kita investasikan kan begitu. Makanya biar dananya ada itu harus kita atur, kita planning dulu. Nah, sebelum melangkah ke investasi harus belajar dulu yang namanya financial planning ini. Gitu. Nah, bagaimana dengan keuntungan-keuntungan tadi? Di pasar modal memang menjadikan keuntungan yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan nanti bisa dicek ya. Ada satu perusahaan itu IPO tahun 2021 lalu ya, tanggal 4 Januari 2021 itu harga IPO perusahaannya itu Rp420 per lembar saham ya, minimal kita beli saham itu 1 lot atau 100 lembar saham. Sekarang harga dari perusahaan tersebut itu sudah tembus di atas 138.000. Itu 2021, sekarang 2025. Nanti bisa dicek ya, karena saya nggak boleh spill emitennya ya gitu. Artinya apa? Menanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Musalim, itu sangat bisa dan sangat memungkinkan. Dan bahkan Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, kalau kami boleh menyarankan lebih baik ketika Anda itu mau berinvestasi, investasi di tempat yang pasti-pasti saja ya. Pasti perlindungannya, pasti regulasinya,
produknya ada, jasanya kita pakai, perusahaannya ada, kita harusnya lebih confident, lebih memilih untuk berinvestasi di tempat seperti itu, ya. Misalnya di perusahaan misalnya yang saya sebut merek ya, misalnya kita pengguna produk Telkomsel misalnya, perusahaannya ada tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lebih baik kita investasikan saja di perusahaan tersebut daripada, mohon maaf, diinvestasikan di tempat-tempat yang nggak jelas. Izinnya belum tentu ada, gitu kan. Kemudian masalah regulasinya nggak tahu pasti. Kemudian yang berikutnya, kantornya ini track recordnya bagaimana gitu. Nah seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rotma, kadang-kadang investasi-investasi bodong atau investasi ilegal ini hanya ganti baju, ganti casing saja. Polanya, skemanya sama. Ya, pola skema Ponzi, kemudian model modelnya itu pakai piramid. Begitu ini udah nggak kan member get member tadi bubar ini. Bukan untung yang didapatkan tapi pasti malah untung, malah hilang pasti. Gitu. Berarti Pak Ardi tadi nyambung dengan Bu Rokma yang di bawah koordinasi bursa efek ada banyak ratusan efek yang bisa jadi pilihan kan, bahkan sekuritas juga banyak. Oke. Jadi Sangat memungkinkan dan legal pasti Bu ya kalau BI ini ya. iya pasti legal. Legal kan. Kalau di Bursa Efek Indonesia itu begini Pak Salim. Jadi secara umum produknya itu ada banyak. Produk utamanya itu dua. Satu itu equity atau biasa kita sebut dengan yang namanya saham. Yang kedua itu adalah fixed income. Fixed income itu efek berpendapatan tetap. Itu bisa surat utang negara, obligasi, sukuk dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan pemerintah kan mau rilis sukuk ST014 ya. Nah, itu produk yang diterbitkan oleh pemerintah gitu. Kemudian ada produk-produk yang lain, ada reksadana, mutual fund, ada exchange traded fund, ada ETF, kemudian ada option, warrant, structure warrant dan lain sebagainya. Itu produknya. Kemudian kalau misalnya mau berinvestasi di pasar modal, gimana caranya? Caranya adalah dengan membuka rekening investasi di pasar modal melalui yang namanya perusahaan sekuritas yang tadi Bapak sebutkan. Di Indonesia itu ada sekitar 95 perusahaan sekuritas ya. Dan perusahaan sekuritas itu insya Allah itu aman dan terjamin karena member of Indonesian Stock Exchange, bagian dari Bursa Efek Indonesia, konstituennya ya. Ada perusahaan-perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan-perusahaan sekuritas itulah yang nantinya bisa membantu memfasilitasi kalau Bapak Ibu hadirin sekalian itu ingin investasi membeli produk-produk tadi. Tapi mohon dipastikan terlebih dahulu, itu perusahaan sekuritas benar atau enggak gitu. Artinya jangan-jangan ngaku-ngaku gitu kan. Nah, itu harus dipastikan. Di kami yang sudah terdata itu ada 95 perusahaan sekuritas. 15 diantaranya itu membuka kantor cabang di Kalimantan Barat. Gitu. Ibaratnya kalau di perbankan itu kayak Bank Indonesia itu adalah fasilitatornya, regulatornya ya. Tapi kalau Anda mau nabung, itu kan harus buka di BCA, di Mandiri, di Bank Kalbar dan seterusnya. Sama kayak di BI. BI itu adalah fasilitator regulatornya. Kalau mau investasi itu buka tabungannya itu di perusahaan sekuritas tersebut. Gitu Pak Ustaz. Baik Pak Ardi, sekarang saya ke Pak Denny. Pak Denny dulu nih. Polda ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya menangani pengaduan-pengaduan terkait dengan investasi. Dan modusnya tadi bilang Bu OJK bilang selalu sama. Dia akan terhenti di 6 bulan berikutnya, setahun berikutnya. Mengapa orang tertarik? Karena memang awalnya lancar kan gitu. Nanti dan sebenarnya kan ini bukan yang pertama ya Pak ya. Sebenarnya berdasarkan yang pernah diselidiki atau disidik bahkan ditindak itu sebenarnya alasan masyarakat kok nggak kapok apa Pak ini atau gimana dari penanganan pihak Polda sendiri ya dari umpamanya memBAT saksi segala macam korban gimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Tentunya kemajuan zaman itu mempengaruhi kemajuan teknologi. Kemudian itu juga membuat kejahatan itu juga mengikuti, jadi semakin canggih, modusnya juga semakin berkembang. Terkait dengan masalah investasi, memang di beberapa kejadian, investasi ini selalu modusnya ya, ini
lebih cenderung ke skema Ponzi. Mayoritas memang menggunakan modus skema Ponzi yang tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber. Nah, ini dengan skema Ponzi ini kita juga sudah bisa paham bahwa di satu saat ketika member di bawah itu tidak bisa direkrut, ini pasti akan membuat kegiatan ini berhenti. Nah, terkait dengan penanganan beberapa waktu belakangan di tahun 2024 ini juga ada terjadi di salah satu kabupaten. Ini menawarkan investasi, namun karena ketidakcermatan dari masyarakat sehingga dengan motivasi yang tinggi akhirnya tergiur. Nah, ketika tergiur di awal memang mereka percaya. Kenapa? Karena memang pembagian dividennya lancar dan semakin banyak uang yang disetorkan semakin besar. Nah, namun pasti itu ada masanya. Ketika itu tidak mendapatkan member baru, ya ini mulai ngadet ini. Artinya terhambat, tidak bisa bayar, akhirnya menunda. Dijanjikan nanti sekian minggu akan dibayarkan. Karena ada perubahan sistem, atau mungkin ada kebijakan baru dari pusat, dan sebagainya dengan alasan berbagai macam. Namun akhirnya terjadilah satu tindak pidana. Kenapa saya sebut itu tindak pidana? Karena memang akhirnya ditemukan bahwa investasi tersebut ternyata ilegal, atau sebenarnya itu bukan investasi tapi sebuah pola yang diciptakan seakan-akan itu investasi. Kemudian perkara seperti ini tentunya akan dilaporkan oleh masyarakat yang dalam hal ini sebagai korban. Ini juga sudah ditangani di tahun 2024. Kita gunakan pasal penipuan nanti sambil berjalan mungkin akan ada pengembangan. Nah, ini pasal 378 tentang penipuan, dan biasanya untuk perkara seperti ini karena memang ini korbannya nanti kerugiannya pasti masalahnya adalah uang, kita akan coba lapis dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Seperti itu. Sekarang ke BI. Ini kan jangkarnya ini ya, jangkarnya moneter ya, baik di nasional, mungkin di Kalbar. Selama ini bagaimana pengamatan BI? Apa pengaruhnya terhadap ini ya? Mungkin inflasi tadi kita diskusikan segala macam yang berhubungan dengan apa kegiatan apa kemoneteran lah di Kalbar dengan umpamanya ada yang kayak gini, Pak. Ada nggak imbasnya kira-kira? Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin sedikit tadi penjelasan dari OJK, dari IDX, dari Polda sudah sangat komprehensif ya Pak. Jadi, soal menanggapi pertanyaan Bapak, sebetulnya tergantung dari skalanya Pak. Ketika memang kondisi tadi aktivitas investasi ilegal terjadi secara terus-menerus, ya, tidak ada penindakan secara tegas, lalu dalam skala besar, nah ini pada satu waktu tertentu itu akan menimbulkan atau berdampak pada tentunya ketidakstabilan kondisi ekonomi Pak. Ya, pertama, ketika tadi banyak masyarakat yang ikut dalam aktivitas investasi ilegal, banyak kerugian, ya korbannya, dan lebih parahnya lagi mungkin ini terjadi tidak hanya di satu entitas investasi ilegal Pak, lebih dari satu. Maka apa yang akan terjadi? Masyarakat akan panik Pak. Ya ini kita belum membicarakan kerugian material bagi para korban. Tapi kalau kita bicara secara makro, secara stabilitas sistem keuangan, masyarakat akan panik. Akan muncul ketidakpercayaan terhadap entitas atau industri jasa keuangan. Ya. Sehingga nanti bisa jadi masyarakat akan berpikir lebih baik saya Seperti di rumah itu. tarik likuiditas saya. Ini dalam konteks yang luar biasa ya Pak ya tentunya ya. Betul. Itu baru dari sisi internal Pak. Kita harus pikirkan Indonesia sebagai negara berkembang itu sangat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perspektif global. Investor asing akan muncul ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan di Indonesia. Oh berarti di Indonesia rentan nih. Ya, literasi masyarakatnya juga belum optimal. Jadi kalau kita bicara
dalam kontekstual yang lebih luas, Pak, dalam skala yang makro dan terjadi secara terus-menerus, itu akan menimbulkan dampak pada Image. stabilitas image Indonesia di mata internasional, dan kita bicara kondisi ekonomi akan berdampak pada tadi ketidakstabilan kondisi ekonomi, Pak. Nah, kalau ekonomi sudah tidak stabil, dampaknya apa? Inflasi, pengangguran, kejahatan, itu nanti sebagai multiplier effect dari kondisi tadi, Pak. Tapi tentunya itu mungkin adalah fase terakhir ya, Pak, ya. Ketika tadi terjadi secara terus-menerus dalam skala yang besar dan memang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berinvestasi dalam jumlah besar. Nah, pada satu waktu dikhawatirkan berpotensi ke sana. Sehingga itulah kenapa kita perlu bersinergi dengan dukungan yang kuat dari Otoritas Jasa Keuangan, dari IDX, BEI, dan dari tentunya aparat penegak hukum ya, Pak, ya, dalam konteks nasional. Itu peran kami duduk bersama, Pak, mencegah sebelum terjadi kondisi seperti itu. Dan BI pun tentunya sebagai regulator mempunyai peran tadi menciptakan sebuah kerangka hukum, Pak. Kerangka hukum yang pasti mengatur bagaimana industri ini bermain. Lalu kami juga menciptakan ketentuan-ketentuan ya, Pak, yang memaksa. Kita juga menciptakan sebuah ekosistem sistem pembayaran, sistem keuangan yang memang sebisa mungkin tentunya menghindari terjadinya kondisi tersebut. Mungkin itu Pak sedikit, Pak. Jadi memang ternyata efek dominonya bisa panjang ya, Pak. Mungkin pertumbuhan ekonomi juga nanti bisa terpengaruh. Baik, Bapak sekalian, menarik perbincangan kita, tapi kita break dulu. Baik, para hadirin yang ada di ruangan talkshow ini maupun pemirsa yang menyaksikan siaran ini dimanapun berada, kita jeda setelah yang satu ini, tetaplah dalam bincang kita kali ini. Baik para hadirin sekalian yang hadir di acara talkshow ini maupun pemirsa yang menyaksikan ini melalui berbagai siaran baik TV maupun media sosial dan lain sebagainya. Kita lanjutkan bincang kita bersama narasumber yang memiliki kompetensi terkait dengan investasi di tanah air ya, masuk di Kalimantan Barat. Baik para hadirin sekalian, ke Bu Rohma lagi nih. Bu, selama ini kan memang problem investasi yang kadang kita pernah saksikan. Kan dia nggak satu hari hadir, satu hari juga bermasalah. Kadang dia 6 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya. Bahkan ada teman saya bilang, dia tahu ini ilegal. Nggak apa-apa sebelum close, nanti saya yang penting udah untung dulu. Invest 1 juta, nanti tahun ke-6 jadi 20 juta, dia tarik. Mau tutup, dia udah nggak masalah. Gitu. Ditaruhnya adalah keuntungan. Nah, itu yang kadang menjadi bahan pembicaraan di para investor dalam tanda petik seperti itu yang pernah kita dengar lah sebagai media. Bagaimana menurut Bu Rohma? Ini kan tadi kan yang dijelaskan tuh ada yang rasional dan legalitas gitu. Berarti kan bisa terdetek tuh. Sebenarnya kan nampak di media sosial, di pemberitaan gitu. Gimana Bu? Iya. Ya, tadi mungkin penjelasan saya di awal sudah dilengkapi dari IDX, kemudian tadi juga dari Polda ya, bahwa sebenarnya itu skema Ponzi gitu kan ya, piramida gitu. Bahwa pada saat kita ini kita asumsinya investasi ilegal. Kita menjadi anggota, kita sebagai investor, kita diminta untuk mencari downline, mencari member gitu kan ya. Sebenarnya pembayaran dari kita ini ya berasal dari bawah gitu loh, dari downline kita gitu. Begitu nanti anggotanya nggak dapat lagi, ya akhirnya pembayaran itu berhenti gitu. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada nih yang memanfaatkan di awal-awal saja gitu ya. Ya bisa juga gitu ya. Tetapi memang manusia ini kan biasanya ada sifat tamak ya, ada serakah ya. Kalau benar-benar sadar bahwa saya akan ambil, tapi kadang-kadang, terbuai. Ini kok Apalagi Bu, betul, ini kok menguntungkan ya. Kalau saya 1 juta aja hasilnya segini, gimana kalau saya invest 10? Gimana kalau saya investnya 100? Bagaimana kalau investnya saya 1 miliar? Lah ini ya manusia penuh dengan inilah ya niatnya, tapi kadang-kadang sudah
gelap mata karena melihat pengalaman yang sekian bulan terakhir cukup bagus gitu ya. Kan rumah ya Bapak ya. Betul lah. Ini yang kadang-kadang saya tadi disampaikan oleh Pak Ardi ya. Sebenarnya investasi itu kalau bisa memang uangnya sudah ada. Kita masih mendapati berinvestasi tapi dari sumber dananya pinjaman. Pada saat investasinya ilegal, kewajibannya 2 kali, duitnya hilang masih punya pinjaman. Nah ini nih yang harus kita waspadai benar-benar. Kemudian ada juga karena ingin berinvestasi, jual rumah, jual tanah. Ada kita banyak korban ya Bapak, Ibu, teman-teman. Jadi kadang-kadang begitu dapat pesangon, saya nggak tahu deh, kadang-kadang tahu aja orang yang mendekati itu. Begitu dapat pesangon yang cukup banyak gitu ya, atau cukup lah ya, ada uang lebih ya. Kemudian dia bingung, wah ada suatu yang kebingungan, waduh saya cukup nggak ya pensiun saya. Akhirnya ada iming-iming investasi. Makanya tadi saya sepakat dengan Pak Ardi, ya memang kecerdasan finansial gitu loh. Pendidikan finansial tuh perlu. Jadi bahwa kemudian seada-adanya uang pesangon itu masuk. Nah, itu yang kita dapati. Tetapi tadi Bapak sampaikan bahwa bisa nggak sih sebenarnya dideteksi gitu ya. Kalau kita lihat tadi ada ciri 5 tadi, kita bisa mengindikasi bahwa investasi ini ilegal. Kebetulan Pak mungkin dapat saya sampaikan bahwa kami anggota Satgas ya. Satgas Pasti. Apa itu Satgas Pasti? Satuan tugas untuk menanggulangi atau pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Dalam hal ini ketuanya adalah OJK, wakilnya adalah dari kepolisian, dan anggotanya adalah beberapa badan atau kementerian terkait. Jadi mungkin saya bisa sampaikan, untuk anggotanya itu adalah 2 otoritas, yaitu OJK dengan Bank Indonesia, ada 4 lembaga, kepolisian, kejaksaan, BIN, Badan Intelijen Negara, dan PPATK, berikut 14 kementerian. Ada Kementerian Hukum, Kementerian Koperasi, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, di mana itu kita bersinergi. Kalau memang kita dapati ada indikasi itu ilegal, kita melakukan penelitian. Dan kita melakukan siaran pers agar masyarakat itu waspada bahwa investasi ini adalah tergolong ilegal. Jadi tadi sampaikan bisa nggak dideteksi? Bisa. Jadi memang Satgas Pasti ini kan pemberantasan ya Pak. Pemberantasan itu pencegahan dan penindakan. Idealnya pencegahan. Tapi kan kadang-kadang, nah ini nih contohnya ini. Saya agak khawatir ini kan bulan-bulan THR gitu ya. Kemudian mendapatkan mungkin nanggok ya. Kalau anak-anak ada angko ya. Tapi kalau dititipkan ibunya nggak balik itu investasi ilegal juga seperti itu. Kadang-kadang anak-anak dapat uang kan dari lebaran gitu kan. Kita sebagai orang tua titipin aja sama ibu gitu. Ternyata nggak balik. Investasi ilegal juga. Bercanda ya, intermezzo ya. Jadi yang pasti kita melakukan deteksi. Kita melakukan pencegahan. Ya sekuen itu, proses itu. Kita melakukan pencegahan, kita melakukan mendeteksi, kemudian kalau hal itu kita terbukti ya kita siaran pers, dan ujungnya tentu saja dengan teman-teman APH kita lakukan penindakan. Mungkin itu, Bapak. Baik, Bu Rohmah, sekarang ke Pak Ardi lagi nih. Pak Ardi, sebenarnya dari segi positifnya kan ada semangat, ada gairah Ramadan ini kan untuk orang berinvestasi. Kan positif sebenarnya kan. Betul. Untuk menjadi seorang investor. Terus banyak pilihan kan sebenarnya. Kamu yang syariah ada Jakarta Islamic Index kalau nggak salah tuh ya, ada yang segala macam itu kan banyak variasi. Secara rasio Pak, dari yang data BI, jumlah investor di Kalbar nih ada gak istilah semacam rasio, ini masih sedikit, ini sedang,
oh ini apa gitu. Baik. Kategorinya tuh seperti apa, Pak? Baik. Buktinya kan banyak yang itu yang ikut ilegal kan atau Iya. judi online ya. Kenapa nggak ikut bursa efek aja ya? Betul. Legal kan? Iya. Nah, Betul. Jadi yang pertama Pak Nur Salim, satu kalau dalam hemat kami ya, ini terkait dengan masalah mindset dan juga mentalitas. Apa itu mindset dan mentalitas di dalam berinvestasi? Kenapa banyak yang enggan untuk berinvestasi di investasi yang legal ya? Karena mindset dan mentalitasnya itu mentalitas dan mindset instan. Pengen cepat kaya secara instan dengan cara yang mudah dan cepat gitu. Makanya kenapa banyak sekali yang terjebak masuk di investasi ilegal atau bodong? Karena hal pertama itu tadi, karena mindset dan mentalitasnya. Padahal yang namanya investasi ini kan berproses ya, tidak ujuk-ujuk, tidak langsung jadi gitu ya. Kalau bikin mie instan ya cepet ya, tapi kan ini investasi itu kayak ibaratnya kita nanam pohon ya, mulai dari benihnya, kita semai, bertumbuh, kemudian berkembang sampai nanti berbuah. Sebenarnya filosofi dari investasi kan begitu ya. Termasuk di pasar modal ya. Mulai dari Anda milih sahamnya, dianalisa, kemudian nanti beli secara sedikit demi sedikit, nyicil sampai dengan nanti dapat dividen dalam jumlah yang besar, begitu. Yang kedua, ini adalah terkait dengan supply and demand ya. Apa itu supply and demand? Supply and demand itu begini. Jadi kalau permintaannya atau kebutuhan orang untuk mau masuk investasi yang ilegal tadi itu besar, maka mau disuplai berapapun itu masuk gitu. Makanya sering kali ya terjadi ganti casing, ganti baju, itu tetap banyak produknya. Bahkan sejak kami pertama kali ditugaskan di sini dari tahun 2012 yang lalu, itu sudah ada sebenarnya ya. Dan bahkan tahun 2016 itu perkaranya tadi saya baca udah inkrah gitu ya di Kabupaten Mempawah itu ada produk lokal dari Kalbar itu ada. Bayangkan jumlah korbannya itu 6.400 orang waktu itu ya 2016 ya itu 6.400 orang. Dan yang menjadi perhatian dan keprihatinan kami karena kami waktu itu diundang oleh salah satu petinggi di Kabupaten Mempawah itu untuk bisa memberikan edukasi ya ke masyarakat di sana. Itu yang menjadi korban itu masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan petani, nelayan, buruh itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Roma, mereka sampai menggadaikan sertifikatnya, BPKB-nya ke lembaga keuangan, kemudian mereka pinjam uang, uangnya itu dimasukkan ke investasi bodong, investasi ilegal itu dengan harapan mereka dapat untung. Gitu. Karena imbal hasilnya tinggi. Gitu. Tetapi seperti yang tadi disampaikan, high risk, high return gitu loh. Risikonya sebenarnya tinggi sekali. Risikonya apa? Hilang. Duitnya musnah. Duitnya sudah hilang, mereka harus bayar cicilan. Kasihan Pak, kayak gitu. Gitu. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan tindakan-tindakan yang konkret oleh seluruh stakeholder ya, baik dari pemerintah, OJK, kepolisian ataupun juga kami. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau kami pandang itu ada dua hal, yaitu tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventifnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah terkait dengan literasi edukasi. Jadi kita harus sampaikan dulu ya, seperti apa sih investasi yang benar, yang legal, kemudian risikonya seperti apa kita sampaikan. Jangan dikasih madunya aja, tapi racunnya disembunyikan, gitu kan? Ini harus disampaikan secara fair. Kemudian yang kedua itu adalah tindakan kuratif. Nah ini bapak-bapak dari Polda, dari kepolisian bisa melakukan itu dengan apa? Law enforcement, penegakan hukum gitu. Jadi harus benar-benar ditindak dan diberikan efek jerah biar tidak nanti gonta-ganti baju, nambah-nambah korban terus gitu. Nah kalau khusus untuk di Kalimantan Barat sendiri di pasar modal itu bisa kami sampaikan informasinya. Ketika tahun 2008 yang lalu Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Kalimantan Barat itu diresmikan
berdiri, dulu di Jalan Gajah Mada, kita sempat tetanggaan ya. Itu jumlah investor yang terdata itu baru 1032 investor saja. Nah, data terakhir di kami bulan September 2024 yang lalu, itu data investor di Kalimantan Barat untuk seluruh produk pasar modal itu tercatat sebanyak 186.662 investor. Artinya pertumbuhan dan perkembangannya luar biasa sekali. Sangat tinggi antusiasmenya dan juga awareness-nya gitu. Walaupun kalau kita lihat secara persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang ada di Kalimantan Barat dengan jumlah investor di pasar modal itu masih kecil, masih rendah. Tetapi kalau kita lihat growth-nya itu eksponensial, cukup membahagiakan dan juga membanggakan. Nah, bagaimana kalau di level nasional? Di level nasional itu, Bapak Ibu sekalian, tahun 2015 itu jumlah investor di pasar modal kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta. Alhamdulillahnya per akhir 2024 yang lalu jumlah investor kita sudah tembus 13,8 juta. Dan hampir sebagian besar itu 6,8 jutanya itu adalah investor saham. Nah, kalau di Kalimantan Barat yang membuat kami itu bangga dan optimis dengan pertumbuhan investasi legal di Kalimantan Barat, khususnya di pasar modal itu adalah dari 186.000 tadi, berdasarkan data yang kami terima, 63%-nya itu didominasi oleh generasi muda berusia 18 sampai 35 tahun, gitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu, Bapak Ibu dan juga Pak Musalim. Kami tetap optimis ya terkait dengan perkembangan investasi di negara kita, termasuk Kalbar khususnya. Cuma yaitu investasi bodong, investasi ilegal ini harus kita jadikan musuh bersama karena dampak destruktifnya, merusaknya itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita baca di berbagai media kan sekarang sampai ada yang sampai mengakhiri hidupnya dan seterusnya. Ini investasi bodong, kemudian pinjaman yang ilegal juga, kemudian judi online. Nah, itu jadi musuh besar kita bersama gitu. Kurang lebih demikian Pak Musalim. Baik, makasih Pak Adi. Sekarang ke Pak Denny. Pak Denny, dari pengalaman yang udah ditanganin gitu ya, dari segi jumlah anggaplah kerugian atau volume perputaran, terus jumlah korban udah bisa disampaikan nggak? Mungkin nilainya Pak 300 miliar gitu kan, yang loss gitu. Terus korban sekian ribu gitu. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk pengalaman penanganan perkara terkait dengan investasi ilegal ini kalau untuk di tahun 2025 ini sedang berjalan, masih berjalan. Ada kasus yang sedang ditangani, ini masih dalam proses. Kita masih mengkompulir berapa sebenarnya kerugian dari korban. Karena korban ini sebenarnya banyak. Namun korban yang melapor ini kan tidak semua. Kenapa ada beberapa yang masih ragu melapor? Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada harapan dia yang masih ingin ini investasi ini jangan digoyang dulu. Karena apa? Kalau digoyang nanti uangnya malah nggak kembali. Tapi ada korban yang memang sudah yakin bahwa Kalau takut diomel istrinya kalau ada yang korban sudah yakin bahwa ini saya harus laporkan. Nah, sebagian juga merasa ini hasil komunikasi dengan masyarakat yang pernah komunikasi dengan kita. Ada rasa malu. Kemudian dia menjaga nama baik dia karena dia merasa dia orang terpelajar, terpandang. Kalau dia nanti terdeteksi atau diketahui sebagai korban, ini dia merasa malu. Ini pengalaman kami. Namun ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan di sini. Bahwa ketika terjadi satu tindak pidana yang ada korbannya ini, kerugian ini hasil pemeriksaan kami, sebagian ini modalnya ini bukan fresh money. Artinya dia atau korban ini pinjam. Kemudian saya pinjam mungkin ngajukan kredit ke bank. Uang itu diinvestasikan dengan harapan selisih bunganya ini, selisih keuntungan ini dapat menjadi keuntungan bagi dia. Namun ketika ini bermasalah, nah akhirnya dia dikejar-kejar permasalahan baru.
seperti mungkin gunanya disita dan sebagainya. Nah, yang paling baru ini yang kami tangani, ini baru berjalan juga berapa hari. Yang bersangkutan ini adalah korban investasi. Yang jadi masalah adalah uang yang digunakan adalah uang kantor. Sehingga ketika uang kantor itu dipakai untuk investasi, nah ini bermasalah dengan kantor. Sehingga kantor melaporkan korban ini jadi menjadi pelaku. Artinya permasalahan dia yang menjadi korban di awal, ini muncul masalah baru, dia sebagai terlapor, dan akhirnya posisi jadi calon tersangka. Nah ini memang menurut saya permasalahan ini efeknya panjang ya, ini efek domino juga, bukan hanya berhenti di situ, akan ada masalah-masalah baru yang muncul. Belum lagi ketika mungkin korban ini sudah gelap mata, bukan hanya melakukan bunuh diri ya, mengakhiri hidupnya, tapi juga mencoba mencari penghasilan baru dengan melakukan tindak pidana yang baru. Ini sering terjadi, akhirnya menjadi pelaku kejahatan. Contohnya mungkin pelaku curanmor, atau yang lainnya. Ini yang akhirnya akan terjadi ketika investasi ilegal ini tidak kita segera ambil langkah untuk mencegah. Ini itu. Pak Aldi, BI sendiri, tadi kan ternyata efek domino panjang nih, selain psikologi yang bisa ras segala macam, pertumbuhan ekonomi juga bisa terganggu mungkin baik. Ketika umpamanya dana harus dibuat belanja, nggak dibelanjain, umpamanya gitu ya, atau segala macam lah kan. Itu gimana Pak? Dari apa? Selama ini ya, apakah pernah riset terkait ini atau seperti apa? Ini Pak Aldi bisa sampaikan. Terima kasih. Kembali lagi Pak, tadi yang saya sampaikan bahwa untungnya sampai sekarang ya Pak, di Indonesia kejadian itu fase kondisi tersebut belum pernah terjadi Pak. Ya, jadi maksudnya pun memang ada kejadian-kejadian kondisi seperti yang mungkin sekarang sedang marak, ya itu belum sampai pada skala yang memang mengganggu kinerja ekonomi, baik itu secara regional daerah maupun secara nasional. Karena tadi Pak, mungkin ini sebagai bukti nyata dari peran serta, dukungan, dan kerja keras dari seluruh instansi, lembaga terkait, OJK, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya ya Pak. Sehingga tadi, kalau kemarin saya mengutip perkataan dari Bu Roma itu lebih baik mencegah sebelum menjadi besar Pak. Kita selesaikan tadi dengan literasi-literasi, kegiatan-kegiatan yang memang konteksnya preemptif dan preventif Pak. Jadi tentu itu bukan sebuah kondisi yang kita semua inginkan. Jadi kalau tadi pertanyaan Bapak, apakah memang bisa ya sudah melakukan riset? Sepengalaman saya memang belum pernah ada rasanya kasus dari aktivitas investasi ilegal yang terjadi dalam skala yang luar biasa besar sehingga memang memberikan dampak secara langsung pada terganggunya tadi, apalagi sampai terjadinya rush money dari perbankan, terganggunya stabilitas sistem keuangan, itu ya insya Allah mudah-mudahan belum pernah ada Pak, gitu. Dan kami justru tentu harapan semua pihak ya, sebetulnya tadi kalau mengutip yang Bapak sampaikan, investasi itu bagus Pak. Karena investasi itu adalah sebuah proses di mana dari pihak yang berkelebihan dana, excess money ya Pak, bukan uang pinjaman tadi, disalurkan kepada lembaga intermediari. Nanti dari lembaga intermediari tersebut, diantaranya ada IDX, ada perbankan, dan industri lainnya, itu disalurkan kepada memang para industri-industri yang akan berkembang, tapi mengalami kesulitan modal. Sebenarnya konsep investasi itu bagus, Pak. Luar biasa. Bukan hanya bagi si investornya menanamkan modal, tapi tadi pihak yang meminjamkan uang, sederhananya Pak, dan pihak yang dipinjamkan uang. Ya, ada industri-industri yang sedang berkembang, betul, multiplier efeknya. Cuman tadi mungkin ini ada karena masalah literasi masyarakat yang belum optimal sehingga yang terjadi malah sebaliknya. Tapi kembali lagi Pak, dan untuk kita semua ketahui bersama bahwa sampai dengan sekarang memang rasanya belum terjadi kondisi yang seperti yang tadi disampaikan. Jadi kalau terus gimana kondisi ekonomi kita Pak? Rasanya kalau dari BI mungkin kita bicara apakah kasus yang sekarang terjadi memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi kalbar di 2025 atau mungkin triwulan 1, triwulan 2. Insya Allah tidak Pak, rasanya tidak akan begitu. Karena tadi
ya kita masih motor penggerak ekonomi kita masih berjalan dengan sangat baik. Mungkin dalam konteks spasial, baik di daerah atau desa tertentu itu memberikan dampak betul, Pak. Tapi tadi belum sampai dalam tahapan atau kontekstual mengganggu roda perekonomian daerah secara mungkin itu sedikit baik. Bu Rohma, ini sebenarnya kan konteks berinvestasi ini kan baik ya, Bu. Cuman kadang pakemnya nggak cocok ya. Umpamanya gini, uangnya 10.000, perlu belanja 9.000, uang yang pokok umpamanya. Tahu-tahu investasi 15.000, 5.000-nya ngutang, itu yang nggak boleh mungkin ya, Pak ya. Pak Ardi juga ya. Idealnya 9.000 dibelanjain, 1.000 ya buat investasi ya, gitu. Kan idealnya seperti itu. Tapi yang terjadi di masyarakat kita kan terlalu apa kata Bu Roma? Terobsesi. Oh, terobsesi, Cepat kaya. pengen tumbuh berkembang, yang penghasilan 10.000, belanja pokok 9.000, tapi berinvestasi 20.000. 11.000-nya minjam dengan orang lain, berisiko ya, Bu Roma. Maksud saya itu Bu Roma, bagaimana sebenarnya kita mengedukasi ini ya pada masyarakat, sehingga masyarakat paham dengan prinsip-prinsip. Jadi nggak lompat kuadran ya kan, posisi di kuadran 1, tahu-tahu kata apa? Kuadran 4, kata ada yang istilahnya Ya, 1, 2, 3, 4 itu kan, orang mau lompat jadi investor kakap mau, padahal dia baru di kuadran 1 mau kan gitu. Gimana tuh Bu Rohma? Cara mengedukasinya ya saya pikir. Ya, mungkin begini ya. Saya pikir ini kesempatan yang bagus. Saya bisa mengedukasi atau meliterasi ya. Tadi sudah disinggung mengenai Satgas Pasti. Satgas Pasti itu memberantas gitu ya, pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Kalau kita bicara keuangan ilegal, itu tidak hanya terkait dengan investasi. Saya singgung sedikit tadi. Bapak sudah singgung mengenai pinjaman. Jadi yang ilegal itu, kalau investasi itu kita memberikan uang kita naruh uang kita, tapi ada juga aktivitas keuangan ilegal yang kita pinjem di pinjaman online. Kalau kita sekarang udah ubah menjadi pinjaman daring. Jadi kalau investasi itu uang kita ada kita taruh, tapi kalau pinjaman itu kita mendapatkan uang dari pihak lain. Tetapi yang perlu kita sikapi adalah ada institusi-institusi yang memberikan pinjaman kepada kita tetapi ilegal. Bunga yang diberikan, tingkat pengembalian kita harus membayarnya cukup tinggi. Lah, ini yang tadi balik lagi. Kita memang harus bersabar. Dalam arti begini ya. Kalau tadi misalnya kita mau berinvestasi, ya memang idealnya adalah uang yang sudah ada dalam genggaman kita. Kalaupun kita ingin, mungkin sedikit saya sampaikan di sini, menurut riset ya, studi di kami, kita bicara mengenai investasi pinjaman online ya, pinjaman online yang ilegal. Itu kebanyakan dipakai untuk konsumtif. Sehingga ini saya himbau ini. Dan 3 besar korbannya adalah, yang pertama adalah ibu rumah tangga, yang kedua adalah orang-orang yang korban PHK. Lah ini yang saya pengen tekankan adalah, ini kita tahu bahwa ekonomi saat ini adalah tantangan. Kita sedang melalui berbagai macam tantangan ke depan ini. Dimungkinkan ada beberapa yang PHK. Lah ini, orang-orang yang setelah di PHK ini rawan masuk dalam jeratan pinjaman online ilegal. Kemudian tadi yang pertama ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu saya juga menghimbau kaum saya ya. Jadi kalau misalnya hari raya gitu ya. Kan kadang-kadang pengen bergaya gitu ya. Tapi belinya ya sudah bisa menahan diri. Jangan sampai kita berperilaku konsumtif tetapi sumber keuangannya adalah pinjaman. Karena itu nanti akan memberatkan kita kadang-kadang. Yang ketiga adalah guru honorer. Kalau dari studi kami. Jadi ada tiga yang lain banyak lagi lah. Tetapi 3 besar itu. Jadi tadi Satgas Pasti itu tidak hanya melakukan pencegahan penindakan kepada aktivitas ilegal investasi, tetapi pinjaman ilegal juga gitu loh. Karena apa? Itu cukup mengganggu, teror gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya pinjaman itu tidak sanggup membayar,
itu memberikan teror ancaman yang adalah kita baca yang bunuh diri, mohon maaf yang bercerai. Nah, tentu saja kan efek-efek sosial ini kita nggak inginkan. Jadi makanya mungkin walaupun judulnya investasi bodong, Pak, dalam kesempatan ini tentu saja saya ingin menyampaikan juga terkait dengan keuangan ilegal lainnya, yaitu pinjaman yang online yang ilegal. Jadi ciri-cirinya apa? Lihat di web OJK gitu ya, www.ojk.go.id, terdaftar nggak? Kalau terdaftar itu berarti dalam pengawasan OJK. Berarti dia ada peraturan-peraturan yang dia harus patuhi, penuhi. Lah, kadang-kadang mungkin jangan sampai ya berpengalaman ya. Jadi udah aktivitasnya ilegal, begitu ada tunggakan ternyata teror. Kemudian melakukan memberikan blast WA kepada yang ada di kontak itu. Lah ini kan mempermalukan ya. Ya tentu saja dari sisi mentalnya kita nggak ingin lah itu terjadi kepada para peminjam-peminjam. Jadi mungkin itu Pak Mursalin, jadi dalam kesempatan ini kita bersabar ya. Bersabar, kalau memang kita berpunya barulah kita berinvestasi. Itu pun tetap dilihat. Kalau kita mau berkonsumsi, lihatlah juga apakah kita mampu, misalnya kita pinjam, idealnya adalah kita berkonsumsi dari uang yang sudah kita punya. Tetapi kalaupun kita pinjam, haruslah kita waspada terhadap pinjaman-pinjaman yang ilegal ini. Mungkin itu, Bapak. Baik, terima kasih Bu Rohmah. Para hadirin sekalian dan pemirsa tentunya dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan setelah break iklan komersil berikut. Saat ini di sesi ketiga ini, sebelum ke narasumber yang samping saya, para audien akan saya persilakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan ataupun pengalaman pribadi ya terkait dengan ada tawaran atau mungkin menjadi pelaku investasi yang sukses atau yang tidak sukses, kan bisa bercerita ya. Ada dari sekuritas kan, ada Pak Slamet, ada dari FKUB mungkin ya, ada dari pengacara yang menangani kasus ini, atau ada dari mahasiswa yang sekarang memang gadget ini tinggi juga obsesi ya, naluri miliardernya tinggi saya lihat. Adik-adik sekarang nih, dia nggak mau langsung kerja tapi langsung jadi investor seperti Long Keng Hong, apa katanya kalau Indonesia tuh, atau apa Warren Buffett katanya, itu idola dia sekarang Pak. Beda anak-anak sekarang, anak gadget, tapi takut nanti melanggar pakem ya. Kerjaan belum ada tapi mau langsung jadi investor ya. Silakan dipersilakan Bapak yang depan samping Pak Slamet yang pakai kopiah. Langsung aja mungkin dari Pak. Nanti yang lain bisa nyusul kan. Silakan Pak. Sebutkan namanya, perwakilan dari mana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari FKUB, Pak, Provinsi Kalimantan Barat. Pertama, terima kasih atas undangannya. Yang kedua, langsung pada pertanyaan. Ya, monggo nanti siapa yang mau nanggapin. Iya. Yang pertama, kaitannya dengan Satgas Pasti tadi Bu ya dari OJK. Kan dia punya kewenangan, ya, otoritas bahasanya, selain dari Polda. Nah, ketika ada, ini kan sudah banyak kita tahu nih, ini bodong, ini setengah bodong, ini legal, ini ilegal, dan sebagainya. Bisa nggak kita ini langsung cut? Gitu. Ya kan kalau misalkan kita mikirkan korban di belakang, kan harus kita, tindakan preventif harus kita lakukan, kan begitu. Dekat saja langsung misalkan. Nah, urusan di belakang nanti kita lihat apakah resmi dan tidaknya kan kita, karena ini tadi banyak ganti nama dan sebagainya, langsung saja cut. Nah, apakah ini juga kewenangan Satgas Pasti atau kewenangan dari Polda ketika ada laporan? Nah, ini parahnya kita ini kan gini, ketika ada kasus baru ditangani, enggak
preventif sebelumnya, pencegahan sebelumnya, tapi sudah ada yang lapor baru ditangani. Saya tidak tahu undang-undangnya, ya apakah itu memang harusnya seperti itu ataukah bisa dibalik gitu kan? Karena pencegahan tadi. Nah kalau kami, apakah itu di KUB dan lain sebagainya, ketika akan ada kasus dan lain sebagainya, sebelumnya sudah kami deteksi dini, ya kan? Ada warning dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan. Jadi ketika mencuat ataupun telah bahasanya meletus, tidaklah separah yang ketika tidak kita antisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini investasi ya apakah dengan koperasi itu apakah sama atau tidak saya nggak begitu paham hal itu. Tapi yang jelas ada koperasi-koperasi yang menawarkan bahasnya itu juga menggiurkan. Daripada saya nabung di bank BR dan lain sebagainya itu yang ketika di situ depositnya dan sebagainya kecil nilainya, tapi koperasi dapat besar. Misalkan ada 1 tahun 12% ataupun per bulan 1% misalkan. Kalau 100 juta dapat 1 juta kan lumayan cukup untuk makan kan begitu. Tapi ketika saya nabung di bank, ya kan, di situ ada 200 juta 300 juta itu hasilnya kecil sekali. Apalagi deposit itu juga seperti itu, nggak lebih, katanya ada aturan dan sebagainya, nggak boleh lebih sekian dan sebagainya. Saya nggak paham hal seperti itu. Itu yang tahu abang-abang yang di depan, terutama dari BI dan sebagainya. Nah, persoalan sekarang ini kan tadi itu. Namanya orang itu kepengen itu nggak ada rugi, nggak ada risiko, mesti untung. Maka ketika dia ngejar untung, carilah tadi yang bodong-bodong dan sebagainya, walaupun toh dia alasannya nggak tahu apakah ini tadinya bodong ataukah tidak. Yang penting ada investasi yang menggiurkan, menawarkan jasa bahasnya lebih besar, kita juga pengen cepat dapat indera itu, kita ikutin itu. Nah, itu. Nah, oleh karenanya, saya juga pernah nanya sama pihak bank ketika sosialisasi di kantor, misalkan. Nah, kenapa kalau kita nabung, itu kok kecil sekali, bukan kecil sekali. Tapi ketika kita pinjam, balikannya itu hampir 22 kali lipat. Nah, ini kok bisa seperti itu? Nah ini mohon maaf lah. Ini kan katanya kan sharing, ya kan? Oleh karenanya, ya mumpung ini ada wadahnya, ya kita kepingin tahu, nanti bisa sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang lain? Atau ada yang paling belakang yang pakai baju batik? Silakan, Pak. Dari mana? Institusi atau pribadi? Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustar, saya ini dari investor sebenarnya, investor yang baru-baru ini viral, ya kan? Kalau ulang bahasanya korban begitu. Tapi nama kerennya investor. Jadi dalam beberapa minggu ini saya dan kawan-kawan di Pontianak ini ada memasuki investasi, yaitu berbentuk tabungan, yaitu di situ Waypoint begitu. Dan di sini di kota Pontianak ini banyak sekali begitu korban-korbannya yang telah melakukan investasi ini mulai dari 500 sampai ratusan juta. Bahkan kalau saya sedikit standar ya, tidak sampai ratusan begitu. Tapi di sini di Pontianak ini saya dan kawan-kawan itu miris sekali sebenarnya. Apa yang kami harus lakukan saat ini, mau dekat Lebaran juga, dan sekarang ini aplikasi ini sudah ditutup atau dibekukan, begitu. Artinya di situ tidak bisa melakukan penarikan kita di sini. Dan di kawan-kawan di kabupaten lain sudah ada yang melapor ke Polresta seperti di Nyabang. Terus informasi yang kami terima di grup kami Waypoint Pontianak yang udah jadi korban di situ akan melapor pada hari Senin ke Kapolda, begitu informasinya. Terus apa langkah-langkah kami? Saya ingin bertanya kepada dari Kapolda di sini, yaitu Bapak yang depan yang terhormat. Apa yang kami harus lakukan saat pelaporan nanti agar aplikasi ini bisa, karena di sini kenapa saya tadi mungkin ada orang bertanya kenapa bisa ikut barang ini kan begitu. Jadi saya cerita sedikit, karena di sini ada seseorang, yaitu leader-leadernya di situ, yang mungkin kalau kita
orang biasa mungkin nggak mungkin ikut ya. Tapi di sini ada, saya sebut namanya langsung di sini karena ini udah viral, Bapak Rasilius di situ yang dari Disnaker. Otomatis kita di sini sebagai masyarakat awam percaya begitu kan. Apalagi mentor leader-leader ini dari instansi pemerintahan. Banyak sekali mereka itu mengganding-gandingkan waktu seminar kemarin bulan yang lalu menggandingkan dengan instansi pemerintahan gitu. Jadi kami sebagai masyarakat awam banyak yang telah ikut dari bapak-bapak terus sampai dari ibu-ibu, tapi itu banyak sekali pokok kalau kita itu tadi lihat cerita-cerita mereka itu miris sekali begitu. Artinya di mana ada di situ ada ibu-ibu yang sedang hamil mau melahirkan terus uangnya ada di aplikasi itu dan saat ini tidak bisa ditarik. Ya harapan kami di sini yang saya berdiri di sini yaitu mewakili dari teman-teman ya begitu karena teman-teman ini sangat geram sekali begitu. Apa yang kami harus lakukan pada saat pelaporan nanti terus gimana agar pelaku ini bisa ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib yaitu terutama kepolisian agar tadi saya mendengar kata Bapak di depan itu nanti bakal ada aplikasi-aplikasi berikutnya yang cuman berganti baju saja di situ. Begitu. Kalau artinya aplikasi ini kalau misalnya memang tidak diberantas atau tidak dituntaskan, nantinya beberapa bulan kemudian bakal ada lagi. Seperti waktu kejadian 2024 yaitu ada Simonida. Terus lanjut lagi sekarang ada iPhone gitu. Itu waktu tahun 2024 akhir itu miliaran di situ. Di salah satu kecamatan kami tinggal ya itu orang petani semua di situ yang kena. Artinya ibu-ibu yang orang yang tidak mampu. Oke. Masih harapan saya di sini yaitu yang punya otoritas yang bisa menangani ini yang terutama yang seperti dari Kapolda dan terus dari OJK bisa menanggapi apa yang kami harus lakukan, terus apa yang kami harus bawa untuk kedepannya agar kami bisa menuntaskan ini gitu. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, silakan, adik mahasiswa. Oke, jawab dulu, Tante. Silakan. Langsung merespon nih. Nanti Saya kita takut katanya. lupa, saya takut lupa. Nah, forum komunikasi umat beragama. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Pak Nur Said. Pak Nur Syahid, terima kasih Bapak. Terima kasih kami mendapat masukan bagaimana keresahan masyarakat ya. Dapat kami sampaikan begini. Satgas pasti diketuai oleh OJK. Dalam hal ini kenapa? Karena ini terkait dengan keuangan. Tentu saja dalam melakukan penelitian, dalam melakukan mendeteksi, kami lebih mudah. Gitu kan. Tetapi tentu saja kami menggandeng beberapa kementerian, tadi saya sampaikan 14 kementerian, kemudian BI juga ikut, kemudian ada 4 lembaga. Lembaga itu saya pikir sudah cukup mumpuni, kepolisian, kejaksaan, BIN, dan terakhir PPATK. Jadi kita support semua. Tadi pertanyaan Bapak, mungkin nanti moga-moga saya menangkap dengan baik, bahwa mungkin nggak pada saat sudah terjadi itu belum berkembang sekali sudah dilakukan tindakan eksekusi. Tentu saja pada saat kami melihat ada di masyarakat, itu kita seringkali meneliti apakah ini ilegal atau tidak. Pada saat kami mendapati bahwa ini ilegal, itu langsung ditutup. Tetapi mekanisme nutupnya tidak serta-merta Satgas pasti melakukan penutupan, tidak. Tetap dilakukan oleh lembaga yang berwenang, hanya Satgas pasti memberikan rekomendasi. Misalnya, situsnya atau aplikasinya, tentu saja yang berwenang memblokir adalah Komdigi, Kementerian Kominfo dan Digitalisasi. Lah, Satgas pasti memberikan kewenangan. Kalau yang ilegal itu adalah lembaga keuangan yang melakukan penutupan adalah OJK, tetapi dari rekomendasi Satgas pasti. Misalnya bisa jadi otoritasnya misalnya dari sistem pembayaran. Tentu saja yang melakukan pemblokiran adalah atau yang melakukan penghentian adalah Bank Indonesia.
rekomendasinya Satgas Pasti. Atau juga dari Kementerian Perdagangan dalam hal ini Bapepti, misalnya yang terkait dengan forex. Jadi yang melakukan pemblokiran atau penyelesaian dari sisi institusinya adalah lembaga yang berwenang, bukan Satgas Pasti, itu Pak. Jadi Satgas Pasti merekomendasikan karena Satgas Pasti nggak punya kewenangan untuk benar-benar melakukan penutupan, tapi diserahkan kepada lembaga-lembaga dan pada saat penindakan tentu saja diberikan kepada teman-teman aparat penegak hukum. Kemudian kita tahu bahwa tadi pertanyaan Bapak, kita juga sering sebenarnya belum begitu berkembang langsung kita cut gitu. Tapi apa yang terjadi? Di masyarakat bahkan berkembang bahwa oh gara-gara udah mau cair nih, gara-gara ditutup oleh OJK kami jadi nggak cair gitu. Padahal niatnya kan memang untuk korban lebih banyak lagi kan. Tetapi masyarakat kadangkala oh iya karena ditutup sehingga nggak jadi cair. Bukan, memang uangnya juga nggak ada gitu kan. Nah ini yang mesti kita lihat bahwa kita melihat ada tindakan yang ilegal, kita melakukan Satgas Pasti melakukan penelitian, melakukan penyidikan dan sebagainya untuk kita umumkan kalau misalnya ada suatu katakanlah X gitu ya, bahwa ini adalah ilegal melalui siaran pers. Tetapi penutupannya tentu saja kepada lembaga yang berwenang. Saya sudah menjawab pertanyaan Bapak belum ya? Sudah ya, cukup ya? Oh, yang tadi mana? Oh iya, gini. Di keuangan, prinsip dasar keuangan untuk investasi itu high risk, high return kan gitu Pak. Low risk, low return. Kalau risikonya kecil, berarti memang risikonya kecil, pendapatannya juga kecil. Risikonya besar, ya seperti kalau kita naik mobil ya. Kalau kita bawa mobil dengan CC rendah, itu kan memang ya sudah nggak akan bisa ngebut. Kalaupun ada tabrakan juga tabrakannya mungkin dianggap ringan. Tapi bayangkan kita bawa mobil dengan CC yang 6.000, 8.000. Tentu saja digas aja kan jadi lompat. Itu kan risikonya tinggi, tetapi kan mungkin keuntungannya adalah dia bisa laju gitu kan istilahnya. Lah, makanya diperlukan orang-orang itu mengukur. Kita sebagai investor itu di mana nih? Di yang konservatif itu ya low risk low return, atau kita yang agresif gitu. Tetapi pengukuran periode minat investasi ini tetap tentu saja ada pengetahuan, ada pengalaman gitu masing-masing gitu. Tadi Bapak sampaikan bahwa kadang-kadang di bank memang lebih kecil daripada di koperasi. Memang risikonya di bank juga lebih kecil dari di koperasi. Kita tahu di bank itu dananya adalah dijamin oleh LPS. Sedangkan di koperasi tidak. Jadi dapat kami sampaikan memang high risk, high return, low risk, low return itu adalah seperti ini. Di bank kan memang dijamin Pak. Itu pun dengan tertentu memang. Kalau terlalu tinggi juga tidak dijamin. Tetapi aman sekali. Kenapa? Kalaupun banknya tutup pun dana dari nasabah diganti. Walaupun mungkin dianggap returnnya kecil dibanding yang lain. Jadi sebenarnya pilihan ada kepada masyarakat, diminta terus melakukan analisa atau melakukan belajar gitu. Oh, ini sepertinya saya di mana nih? Oke, kalau saya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup misalnya, saya ambillah yang aman-aman saja. Tapi mungkin bagi investor atau adik-adik ini mencoba untuk melakukan latihan investasi boleh awal-awalnya aman dulu. Saya ini kan kita bicaranya di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat itu kami lihat transaksi kriptonya itu ternyata cukup tinggi. Masuk 5 besar provinsi di Indonesia yang transaksi kriptonya tinggi. Padahal kita tahu kalau bertransaksi kripto kan anak muda biasanya yang ngeh gitu ya. Nah, ini tetap kita minta ini ada risikonya harus dianalisa. Kalau adik-adik mahasiswa berinvestasi ya misalnya dari uang disisihkan dari uang saku. Jangan
uang SPP yang dipakai. Ini kan contohnya ya. Jadi jangan sampai kenapa SPP nunggak diinvestasikan dan nggak kembali. Kan nggak gitu. Jadi kita bijaklah dalam berinvestasi. Nah, kemudian menanggapi tadi kakak yang di belakang ya, yang bertanya mengenai pengalaman sebagai investor ya. Saya mungkin berbalik tanya, apakah yang tadi saya sebutkan ciri-cirinya tadi masuk nggak? Saudara Muhardi, silakan mikrofonnya. Yang Mut- menanya tadi, Kakak Mustas, Mustar. saya menjawab pertanyaan kakak. Coba tadi kan sebagai investor ya. Kenapa? Oh, investor betul. Tadi kan disebutkan coba kalau misalnya kita melihat dari yang apa investasi ciri-ciri tadi legal nggak? Ilegal. Ilegal. Berarti kan karena saya lihat yang disebutkan tadi dari sisi pendaftarannya memang ilegal dan tidak ada terdaftar di OJK. Logis nggak pengembaliannya? Nggak logis 81% per bulan. 81%. Berarti ciri 1 masuk, ciri 2 masuk. Member get member nggak kakak? Member. Ciri ketiga masuk. Disampaikan nggak bahwa ini adalah investasi tanpa risiko dengan pengembalian tinggi? Waktu seminar mereka menyampaikan kalau itu bukan bonus atau sejenisnya. Pokok apa ya, aplikasi yang legal gitu. Ya, oke. Itu masuk karena dianggap tidak disampaikan tidak berisiko. Dan yang kelima membawa atau menggunakan tokoh masyarakat, tokoh agama, orang-orang berpendidikan, orang-orang atasan di kantor kita, masuk nggak kriteria itu? Masuk ASN yang membawa ke Kalbar itu. Berarti Bapak Ibu relevan tadi yang saya sampaikan di awal ya. 5 ciri ini masuk. Nah, sebaiknya kita hindari. Karena kadang-kadang itu tadi pada saat awal-awal pasti mendapat. Karena masih membangun piramida. Begitu sudah anggotanya nggak ada, karena sebenarnya uang yang dibayarkan kepada investor bukan benar-benar hasil investasi, tetapi hasil setoran uang dari anggota yang setelah kita. Jadi sebenarnya yang kita nikmati investor di awal itu tidak lain tidak bukan adalah uang yang diperoleh dari anggota yang setelahnya. Nah, tentu saja yaitu skema Ponzi mungkin ya nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau teman-teman menambahkan. Dari Polda tadi ada. Baik, tadi saudara investor ya. Jadi kan tidak menyampaikan sebagai korban, sebagai investor. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, ya memang tadi saya dengar bahwa penjelasan pada saat seminar itu disampaikan bahwa bukan skema Ponzi. Betul ya? Jadi Bapak menganggap ketika ada statement seperti itu, ini investasi yang aman. Sehingga Bapak percaya, Bapak yakin dengan keuntungan yang besar Bapak ikut. Tapi setelah tadi saya dengar, dan ketika Ibu Rahma sampaikan, saya malah cenderung berpendapat ini skema Ponzi. Nah, untuk pendalaman nanti ya harus kita buktikan juga apakah ini skema Ponzi atau bukan. Apakah ini investasi ini bisa diadukan? Silahkan. Jadi intinya, kalaupun nanti investor ini akhirnya merubah nomenklatur yang menjadi korban, silahkan nanti dilapor ke Polres terdekat atau Polres setempat. Kemudian apabila ingin lapor ke Polda Kalbar juga kita terima. Jadi pada saat pelaporan kita akan diskusi dan kami akan tanya secara mendalam sebenarnya apa yang terjadi. Ini sementara itu Pak. Terima kasih. Ada tambahan dari BI? Ada mahasiswa? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan saya untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber, ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi pertanyaan saya menyimpulkan dari pertanyaan dari Bapak dan abang-abang tadi yang memang udah bisa dikatakan korban dan juga investor dari investasi bodong atau ilegal tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang Ibu tadi sudah menyampaikan tentang ciri-ciri nih, yang mana investasi ilegal dan yang mana investasi legal. Tetapi masih ada masyarakat yang tetap mengikuti investasi tersebut. Nah, menurut saya pandangan saya sebagai mahasiswa di sini, berarti memang kurangnya penyampaian edukasi kepada lapisan masyarakat. Masyarakat Kalbar tentu, sehingga branding dan promosi dari investasi itu lebih jauh cepat menyebar dan mengiming-imingkan masyarakat untuk mengikuti daripada edukasi yang diberikan oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, saya bertanya di sini, bagaimana caranya ini langkah strategis yang lembaga memang khusus untuk mencegah serta menangani investasi ini agar tidak terjadi lagi itu seperti apa? Nah, itu yang perlu saya tanyakan, langkah strategis dari kelembagaan yang menaungi permasalahan investasi inilah. Dan memang tadi saya sedikit bercerita juga sekarang, saya tinggal di Kuburaya, yang memang datang ke sini lewat Jalan Ayani memang ada flyer atau banner-banner dari Polda ya, untuk edukasi lah tentang investasi itu. Mungkin itu bisa ditambah banyak lagi, Pak. Sampai menyentuh agar semua masyarakat itu tahu. Dan itu yang saya lihat sangat berdampak lah. Bahkan saya pribadi tadi melihat memang cukup menarik. Dan cuman saya perlukan lagi langkah yang lebih tepat yang dimiliki oleh lembaga ini agar setiap lapisan masyarakat itu dapat mengetahui dampak buruk dari investasi ilegal, apa saja ciri-ciri investasi ilegal dan ilegalnya seperti apa. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Dak? Syariful Hidayatullah Dari Politeknik Negeri Pontianak, Pak. mungkin satu lagi. Oh iya. Apa, Bu? Lebih pasif lah istilahnya. Mungkin yang kedua, mungkin. Satu lagi, satu lagi. Silakan. Yang baju biru. Dari mana? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baihaqi Isnaini dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Menyambung apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Polnep, itu menurut saya paradoks yang aneh. Ketika kawan-kawan di sini menanyakan bagaimana strategi yang lebih tepat untuk mencegah terkait dengan investasi bodong atau investasi ilegal, pada kenyataannya Satgas pasti belum bisa memberikan hal yang terbaik sehingga timbul investasi ilegal. Bagaimana strategi yang tepat? Itu menurut saya paradoks sekali karena pada saat ini banyak timbul investasi yang ilegal tapi belum terendus dan belum diselesaikan dengan baik. Jadi pertanyaan saya, Bu, tadi kan Ibu ada menyampaikan terkait ada 5 ciri investasi ilegal. Pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya cuma satu ciri-ciri? Itu apakah bisa terindikasi sebagai investasi ilegal ataupun tidak? Karena ada beberapa platform, ada beberapa investasi di luar sana yang mungkin hanya sekedar skema Ponzi atau hanya sekedar member get member atau hanya sekedar stigma bahwasannya investasi tersebut ilegal kayak gitu. Kalau misalnya hanya satu dari ciri-ciri dari 5 yang Ibu sampaikan, apakah itu kita bisa menjustifikasi atau seperti apa? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa tanggapi?
Silakan Bapak Ibu. Iya, baik. Dari Syarifatul sama Baihaqi ya. Terima kasih. Saya berbahagia ya. Pertanyaan dari adik-adik mahasiswa cukup kritis. Saya punya harapan lah, semoga generasi muda masa depan teman-teman mahasiswa ini bisa memberikan kontribusi yang lebih di Kalbar ini. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Saya akan tanggapi terkait dengan mungkin yang ini dulu yang dari Baihaqi ya. Jadi begini, kalau yang satu apakah itu bisa kan ada 5 itu kan antara lain ciri-cirinya. Kalau satu apakah termasuk? Lihat dulu satunya di mana. Kalau satunya itu tidak legal, ya udah pasti masuk gitu. Maksudnya masuk sebagai investasi ilegal karena satunya tapi legalitasnya nggak ada, ya sudah pasti masuk gitu. Walaupun yang lain enggak, tapi dia tidak legal gitu. Itu tentu saja. Jadi kita melihat juga, tetapi dia mungkin legal atau dia legal ada. Berarti sebenarnya ada investasi kan. Cuman kan kita tahu bahwa ternyata dia menawarkan suku bunga yang cukup pengembalian bukan suku bunga, pengembalian yang cukup tinggi. Nah, ini kan kita bisa lihat lagi. Jadi yang pertama yang memang dilihat adalah legalitas gitu loh. Makanya legalitas itu sudah harusnya ada di OJK bahwa apakah ini benar-benar gitu. Sebenarnya tadi kalau kita bicara tadi ada pertanyaan tentang investasi yang lagi viral di Kalbar, itu Satgas pasti sudah mengeluarkan press release itu di Januari gitu ya. Nah, tetapi mungkin balik lagi PR kami adalah tadi sempat disampaikan mungkin apa ya masif gitu ya. Sebenarnya kalau boleh izin yang hadir di sini kan di Kalbar semua ya. Follow Instagram di OJK itu OJK_Kalbar. Jadi OJK_Kalbar. Di situ kita setiap saat memberikan postingan, update, bagaimana kita melihat analisa menggunakan misalnya uang THR kita dengan bijak, bagaimana kita menggunakan uang yang kita punya, itu ada. Tetapi tentu saja kita butuh tadi lebih banyak lagi. Saya mengakui dengan apa namanya, kadang-kadang itu loh, kita jangkauannya tidak sampai ke yang lebih remote area. Sedangkan kalau di tempat-tempat yang remote area itu biasanya percayanya sama orang-orang yang mereka kenal. Nah, tentu saja ini yang tidak bisa menjadi jangkauan kami. Makanya dalam kesempatan ini seperti undangan talkshow, kemudian nanti ini ya ditayangkan, diharapkan masyarakat lebih mengenal. Kalau acara-acara ya, seperti ini saya sudah merencanakan 6 bulan ke depan, itu 14 kabupaten kota tetap akan satu-satu hadir. Tetapi balik lagi, kami sampling misalnya, nggak bisa seluruh kota ya, tapi kita biasanya cakupannya sekitar 300 sampai 300-an orang lah. Tapi pernah juga waktu itu sampai 1000 gitu, karena waktu itu Muslimat NU. Jadi ada tergantung forumnya. Tetapi balik lagi, paham kami, justru kami menginginkan masyarakat atau mahasiswa ikut mengeho gitu bahwa apa yang kami lakukan terkait dengan literasi ini. Mungkin itu Pak. Dari Pak Aldi, Pak Ardi, Pak Denny, silakan langsung direspon. Jadi begini ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Kami sangat menyarankan sekali ketika misalnya Bapak Ibu dan rekan sekalian itu akan memilih satu instrumen investasi itu, diteliti, dipelajari terlebih dahulu. Jangan beli kucing dalam karung. Yang ditawarkan kucing Persia nggak taunya kucing kampung. Nah, nanti amsyong nanti. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke awareness kita pribadi ya. Jadi misalnya kita mau belanja di marketplace atau apapun itu, kita kan biasanya teliti dulu kan, lihat-lihat harganya bagaimana, ratingnya bagaimana, reviewnya seperti apa. Nah, sama kayak investasi ini. Jadi mohon dengan sangat sebelum memilih atau menentukan instrumen investasi itu diteliti,
kemudian dianalisa terlebih dahulu. Soalnya apa? Soalnya masalahnya ini UUD, ujung-ujungnya duit. Uang kita itu akan kita percayakan kemana dan ke siapa, gitu. Jangan gampang mudah terbujuk rayu dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Hati-hati, nanti khawatir itu akan menjadi bumerang bagi kita. Tadinya pengennya investasi mau untung, malah buntung. Gara-gara masuk terjebak di investasi bodong, investasi ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu wujud komitmen dari kami, dari pasar modal, khususnya Bursa Efek Indonesia, kami memang senantiasa continue melakukan berbagai macam program-program kegiatan literasi edukasi. Salah satu channel distribusi informasi yang kami miliki itu adalah melalui yang namanya galeri investasi di berbagai instansi perguruan tinggi ataupun juga bahkan di sekolah. Nah, ini diharapkan kita bisa menjadi pusat-pusat pemberian informasi pada seluruh stakeholder yang ada di tiap-tiap daerah gitu. Alhamdulillahnya bisa kami laporkan saat ini kami sudah memiliki 38 galeri investasi dan juga galeri edukasi yang tersebar di berbagai kota kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari Ketapang, Sambas, Kuburaya, Pontianak, Singkawang, Sintang itu sudah ada. Insya Allah nanti mohon izin Bu Rahma, mudah-mudahan nanti tiap kota kabupaten kami ada galeri edukasi yang nantinya bisa menjadi semacam laboratorium bagi siapa saja ya, khususnya entitas yang ada di galeri tersebut untuk bisa belajar secara lebih komprehensif, secara benar terkait dengan perencanaan keuangan ataupun juga investasi. Kata kuncinya sebagai penutup Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, intinya kita harus terus belajar dan belajar itu ya, karena kata orang bijak harus berilmu dulu sebelum beramal, biar amal soleh yang kita lakukan bukan amal saleh ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BI, silakan. Ya, Ada yang ingin baik. disampaikan? Terima kasih. Mungkin sedikit aja ya menambahkan yang tadi rasanya sudah lengkap disampaikan oleh Bu Rohma dari OJK, Pak Arti dari BNI. Kami juga sama, ya sama dengan di OJK, jadi memiliki sebuah roadmap edukasi. Jadi menanggapi tadi yang disampaikan Bang Bayhaki, bahwa insya Allah kami semua tidak berdiam diri kok. Kita semua terus melakukan upaya terbaik kami, karena ini memang sudah menjadi concern nasional. Ya, OJK dengan berbagai macam programnya, kami juga sedang menyusun sebuah roadmap edukasi dan perlindungan konsumen. Ya, jadi bagaimana ke depan ditambah lagi penguatan sinergi tadi di Satgas Pasti maupun di satuan-satuan lainnya. Namun memang yang perlu sama-sama kita ketahui, sebesar apapun, sekuat apapun kami menggugah, melakukan edukasi kepada masyarakat, tentu kunci terakhir ada di masyarakat sendiri. Ya, kami tidak akan bisa berjalan sendiri karena yang ya tadi kembali lagi yang mengeko yang disampaikan oleh Pak Ardi ya, bahwa semua kuncinya ada di diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mau menerima ya logika, ya fakta dibandingkan dengan emosional tadi. Apakah angka profit 80% ini cukup realistis ya untuk dilaksanakan? Tadi yang Bu Rohma sampaikan itu sudah sebuah pakem ya, best practice, high risk high return, low risk low return. Di luar itu mungkin sebuah apa ya, kalau boleh sampaikan sebuah hayalan lah, sehingga ini seharusnya harapannya ke depan memang masyarakat bisa lebih tergugah ya, supaya semakin sedikit yang memang jatuh ke dalam skema ini. Dan tadi kami pernah mencari informasi dan menemukan sebuah studi bahwa efektivitas dampak dari edukasi yang dilakukan ini dipermasalahan di salah satu negara di Eropa ya, cuma saya lupa daerah mana. Jadi ada sebuah negara melakukan riset sejauh mana campaign edukasi pemakai seatbelt
itu memberikan dampak pada tingkat memang kesadaran masyarakat pengguna sipil dari tilang elektronik maupun dari tingkat kecelakaan itu dampaknya baru terlihat di atas dalam rentang 5 sampai 10 tahun sejak kampanye edukasi tersebut dilakukan, ya. Apa pesan dari ini? Kembali lagi, kunci terbesar dari ya masalah ini adalah mindset dari kitanya dulu gitu. Semakin kita menerima, memahami, maka semakin cepat dan karena kan first layer atau benteng utama dari ini adalah diri kita sendiri, ya. Apakah kita mau masuk berinvestasi atau kita tidak mau untuk membentengi diri kita untuk ikut serta dalam permainan seperti itu. Mungkin itu sedikit ya Pak dari kami dan tentunya dari BI sendiri tadi selain kami membuat kerangka roadmap, kami juga tentu terus mengeluarkan ketentuan-ketentuan kebijakan sebagai regulator tadi, memastikan bagaimana para industri, para pelaku di pasar itu memang melakukan usahanya sebagaimana yang telah kami tetapkan dan tadi melakukan penindakan dalam hal ditemukan memang ada hal-hal yang berjalan di luar koridor atau ketentuan. Mungkin itu Pak sedikit dari kami. Terima kasih. Mungkin terakhir dari Polda, silakan Pak Denny. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa atas sarannya tadi terkait dengan di pinggir jalan ya, sudah ada slayer-slayer ya. Untuk jumlah memang tadi disampaikan masih kurang, itu nanti kami akan sampaikan untuk ditambah jumlahnya, kuantitasnya. Kemudian juga saran dari Bapak tadi menggunakan media sosial atau mungkin handphone Pak ya, nanti juga akan kita sampaikan. Dan terima kasih Pak udah diberikan saran seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Ardi terkait pinjol ya, pinjol dan Bu Rohma tadi juga sampaikan. Silahkan nanti betul-betul dipikirkan matang jika ingin pinjam di pinjol, walaupun itu pinjolnya legal, apalagi pinjol yang ilegal. Nah itu karena kenapa? Pengalaman dari penanganan perkara yang kami tangani, ini pelapor ini merasa terteror, ya. Terteror kenapa? Karena ketika dia pinjam, dia merasa uang yang dibayar itu sudah lebih dari pokok pinjaman, tapi masih saja ditagih. Apa yang terjadi? Dan bersangkutan diteror. Ternyata pada saat awal persetujuan pemberian pinjaman dari pinjol itu ada diberikan opsi kontak HP. Jadi setujukah kalau kontak HP itu di allow gitu? Jadi ditekan atau dipilih oke. Akhirnya pinjol ini punya akses untuk tahu nomor kontak kita dan mungkin email kita. Ketika tidak dilakukan pembayaran sesuai maunya yang menagih, ini semua kontak ini diteror, diberikan berita-berita yang cenderung memang mempermalukan dari peminjam ini. Jadi saya berpikir ini perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu, mahasiswa sekalian bahwa dipilihlah pinjol mana yang legal. Kalau ilegal ya sudah kita skip. Tapi kalaupun itu legal, pikirkan juga nanti efek ke depannya. Kemudian yang ketiga, saya pesan kepada seluruh hadirin sekalian terkait dengan judi online. Nah ini ada teman-teman kita yang masih menganggap bahwa judi online ini investasi. Ini beda. Ya, judi online ya judi online. Apapun ceritanya, mau dibungkus seperti apapun, ini judi online. Dan pesan saya, judi online ini yang ikut itu tidak akan pernah menjadi orang yang sukses atau kaya atau berhasil. Kenapa? Karena judi online ini sudah diatur di sistem. Ya, ini beda dengan judi konvensional ketika adik-adik mahasiswa misalnya ya mencoba untuk kreatif dan mahir bermain, itu tidak terjadi di judi online. Pemenangnya ini sudah diatur siapa. Ya. Satu orang lah yang menang, tapi yang kalah 9. Kira-kira yang untung siapa? Operator atau bandar yang tetap menang atau yang akan mendapat keuntungan. Nah, jadi menurut saya udahlah.
kita say no to judi online lah. Itu tidak bijak kalau kita yang sudah berpendidikan ini masih yakin bahwa dengan mengikuti judi online kita akan menjadi orang sukses atau mungkin mendapatkan income yang sesuai harapan kita. Itu menurut saya tidak logis. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, menarik sekali Pak Denny, Bu Rohma, Pak Ardi, dan Pak Aldi. Dan tentunya untuk kita semua, hapus dulu untuk narasumber kita dan kita semua. Jadi sebenarnya yang ditanyakan oleh audien tadi, ini kan salah satu bentuk support ya, dari ada Polda, IKA, IDX, bareng dengan Media TV, mungkin nanti BI berikutnya gitu ya. Bentuk kepedulian ya, dari para pihak terkait dengan problem baik investasi juga, lain yang tadi kami sudah diskusi, sehingga ini fenomena apa nih? Apakah di negara lain juga kayak gini ya? Ternyata katanya negara berkembang yang mengalami problem penyakit seperti ini. Mudah-mudahan segera bisa kita akhiri karena dampaknya cukup luas, baik sosial, perekonomian, dan sebagainya, termasuk mungkin dalam hal beragama. Pak. Di agama apapun kan tidak membolehkan hal-hal yang seperti ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Bapak Ibu, dan para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam talkshow kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya atas nama seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.